Vivo X100. Setelah 2 tahun kemudian, ini HP harganya cuma di 6 jutaan. Apakah masih oke? Masih worth it? Terutama dari kameranya. Yuk kita langsung aja bahas di video ini Vivo X100 review di tahun 2026. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review sih. Ini nih HP yang kameranya masih insane banget, Vivo X100. Langsung aja kita masuk ke videonya. Untuk harganya berapa tadi gue udah bilang di intro, di sekitar 6 jutaan, tepatnya di segini. Gue beli di 6,6 jutaan. Itu kondisinya pastinya X resmi ya, bukan inter-interan, dan dia juga itu full set, masih mulus, cuma untuk garansi udah hangus, wajar karena udah 2 tahun lebih umurnya juga. Dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper sih, Chen Yue, gue udah taruh linknya di deskripsi. Terus untuk spek sendiri kita cepet aja, kalian bisa di video, bisa di post. Dia pakai MediaTek pretty much kayak Snapdragon 8 Gen 9300, layar LTPO, dan baterainya juga ya 5000 mAh masih oke, dan fast charging di 120 watt, dan kalian bisa lihat sisanya, udah IP rating juga. Terus bagaimana untuk si desain dan display? Kita bahas dulu untuk desainnya, terutama dari desain belakangnya. Desain belakang seperti biasa khas Vivo X100 ke atas ya, dia pakai mode kamera bulat. Gue sih suka desain bulat kayak gini, gak terlalu ngalangin tangan gue karena gue gripnya beda mungkin, dan ini tuh yang bulat di X100 gak setebal kayak di X300 Pro atau X200 Pro atau Pro series lainnya. Jadi kalau ditaruh di meja gak se-wobbly itu. Tapi desain belakang sendiri warna birunya sih gue bukan huge fan, tapi ada kayak desain garis-garis gitu, jadi lumayan keren, lumayan kerasa flagship. Dan untuk desain depan dia masih pakai Edge display yang lumayan agresif tapi lumayan bagus sih. Memang kalau Edge display itu mukanya jadi keren ya, jadi bagus, tapi nggak terlalu mengganggu tangan juga. Palm rejection-nya cukup bagus. Cuma ya yang bikin susah kalau Edge display kayak gini, nyari screen protectornya ya. Tapi untuk bezel sendiri, kanan kiri tipis, cuma atas bawah masih agak tebal untuk standar flagship zaman sekarang. Tapi overall sih masih kelihatan futuristik berkat si Edge display-nya itu. Terus bagaimana untuk kualitasnya sendiri? Edge display memang keren, tapi kualitasnya gimana? Overall bagus ya layarnya. Dia pakai tone film, warnanya menurut gue aman banget, gak terlalu oversaturasi tapi gak terlalu natural banget juga, di tengah-tengah vibransinya enak dilihat, pop warnanya, hitamnya kedap, film angle-nya bagus banget. Overall sih gak ada masalah buat nonton film, nonton apapun, main game, kerasa enak, no problem at all untuk masalah displaynya. Cuma memang kalau di bawah sinar matahari bisa kita lihat ini full brightness bisa terang tapi nggak terang banget, tapi nggak gelap banget juga sih. Jadi ya kondisi agak cerah sekalipun agak sedikit gelap tapi masih perfectly usable. Sedangkan untuk haptic di sini juga bagus hapticnya, untuk quality-nya sendiri cukup bagus ya. Even dibanding sama flagship zaman sekarang pun ini hapticnya udah sangat baik. Dia bulat, nggak ada bocor-bocornya. Base-nya enak, itu bek-bek itu kerasa enak, cuma yang agak kurang mungkin dia agak kurang keras aja gitu. Tapi overall udah nyaman kok, gue nggak ada komplain sama sekali untuk haptiknya di tahun 2026 ini. Di harga 6 jutaan udah sangat bagus banget. So, bagaimana untuk si biometric? Dia masih pakai optical fingerprint, posisinya agak terlalu bawah, tapi ya wajar karena penempatan baterai dan space yang kecil. Gue nggak bakal komplain lagi lah, karena udah kasih tahu juga ke gue, so thank you for the information. Tapi kecepatannya bagaimana? Gak sebagus X200 atau HP-HP Vivo zaman sekarang ya pastinya. Kalau keadaan gue agak terlalu kering, itu masih bisa nge-scan, tapi agak lama aja, sampai 1 detikan. Scanning sendiri dia cukup cepat, kalau misalnya tangan kalian agak lembat, tapi tetap nggak secepat HP-HP zaman sekarang kayak OnePlus, Oppo Find X9 Pro, Vivo X300 itu jauh lebih cepat. Tapi ya, fingerprint masih perfectly usable juga. Sedangkan untuk audio quality, ini salah satu kelemahan besar dari si Vivo atau Oppo atau OnePlus ya, BBK Group. Di sini gimana untuk si speaker, tapi kita bahas audio quality dari si 3.5 mm to headphone jack, atau sorry, to Type-C maksud gue, converter, karena HP ini pasti nggak ada headphone jack. Gimana kualitasnya? Sayangnya kualitasnya gue bisa bilang sangat disappointing. Gue tes pakai IM Tajim Force yang nggak butuh power banyak sekali, itu biasa IM biasa, mahal tapi powernya, draw-nya nggak terlalu parah banget, normal seperti IM biasanya, dan dicolokin ke sini langsung dari kabelnya, nggak pakai deck atau amplifier. Agak lemah di amplifier, harus di volume hampir full ya, itu bisa kita lihat 85% baru kerasa banget, kerasa baru oke. Dan itu pun menurut gue detailnya agak kurang dan lebih banyak ke soundstage dan bass-nya. Itu sih agak sedikit disappointing, agak kurang lah. Jadi kalau misalnya kalian mau dengerin lagu pakai wired earphone di sini, gue rekomen mungkin beli deck aja. Kalian nggak usah beli deck yang mahal-mahal ya, kayak gini aja dia udah ada built-in deck-nya nih kayak gini. Dan harganya cuma kayak 75.000, itu udah cukup buat nge-elevate suaranya. Itu aja sih overall, tapi at least suaranya dia safe lah, nggak bener-bener hancur banget, cuma lumayan disappointing untuk HP X flagship. Sedangkan untuk speaker ya,
Ini yang nggak disappointing. Yes, speakernya nggak sebagus kayak Samsung atau Apple ya. Gue bisa bilang speakernya dia lack detail, sama separasi instrumennya agak terlalu sempit, dan juga kurang jernih aja suaranya. Tapi dia bass-nya cukup bagus. Yang artinya dibantu sama bass-nya itu, kalau dipakai buat nonton film, suara vokal mau tinggi, mau rendah, mau super deep, itu masih kerasa nyaman didengar, nggak sampai sakit di kuping. Masih enak lah gue bisa bilang. Kalau bisa dibanding sama Oppo yang lebih ke arah less bass tapi detail, yang jadinya cempreng, gue lebih prefer kayak Vivo yang yes, detailnya kurang tapi bass-nya bagus, jadi lebih general untuk ngedengerin konten. Itu sih untuk speaker yang menurut gue bukan yang terbaik, tapi bukan terburuk juga, biasa aja, tapi masih bearable. Ya untuk lebih detailnya kalian bisa dengerin sendiri deh untuk sampelnya. Check it out. So, check it out. So, moving on ke aspek yang paling bagus dari HP ini menurut gue, apalagi di harga 6 jutaan sih. Kalau misal kalian pecinta foto, ini no-brainer banget. Kameranya. Kita bahas dulu speknya cepet aja. Kamera belakang itu ada 50 megapiksel main kamera, 50 megapiksel telefoto, itu telefoto, sorry bukan telefoto, ultra wide ya maksud gue, dan yang 64 megapiksel periscope 3x optical zoom, dan untuk kamera depan di 32 megapiksel, bisa record semua di 4K 60, cuma sayangnya untuk video recording 4K 60 nggak bisa gonta-ganti lensa, itu aja yang bikin sayang. Terus bang, gimana kira-kira untuk kualitas fotonya? Bisa dilihat sendiri, itu gue pakai settingan Zeiss Vivid yang gue suka banget, dan khas Vivo banget, fotonya masih bagus banget sih menurut gue. Masih bisa bersaing, heck, malah gue lebih prefer foto itu daripada Samsung gue gitu. Overall bagus banget, dia punya warna yang kontrasnya bagus, high contrast kesukaan gue. Deep blacks, tapi masih vibrant, enak dilihat. Yes, nggak realistik ya, nggak kayak asli, tapi gambar nggak harus realistik. Gue lebih suka gambar yang enak dilihat, pleasing, dan warna yang Vivo ambil tuh dari X100, 200, 300 gue sih suka banget. Jadi overall fotonya, even HP 6 jutaan sekalipun ini masih flagship level zaman sekarang menurut gue sih. Itu. Ya mungkin agak sedikit bias karena gue suka color science Vivo, tapi itu untuk review gue. Tahun 2026 masih mantap banget. Selfie juga oke. Dia smoothingnya nggak parah banget, masih kelihatan kayak jerawat and bullshit di muka gue. Kalian bisa lihat, capture-nya cepat dan overall nggak ada masalah sama sekali. Satu praise lagi yang gue kasih dari Vivo X100 ini. Tadi kalian lihat foto kucing ya. Jadi di foto kucing itu gue bisa capture-nya tuh ya, walaupun kucingnya jalan, pakai telefoto pun itu capture-nya tuh sebut cepet, nggak kayak Samsung yang langsung blur. Ini tuh dia nge-capture-nya bagus banget. Jadi nggak, kalau bisa moving object tuh dia nggak bakal nge-blur, masih insane bagus dan hasilnya juga bagus banget. Jadi ya itu salah satu keunggulan paling besar Vivo dibanding Samsung menurut gue. Anyway, seperti itu fotonya, dan videonya bagaimana? Ini agak sedikit disappointing ya. Videonya menurut gue gak se-insane X200 atau X300, tapi masih oke lah. 4K 60 nggak bisa gue dekati lensa, agak bumper, but it's fine. Dan in general sih, kalian bisa nilai sendiri, menurut gue agak kurang hidup dan mikrofonnya agak jelek sih untuk untuk flagship zaman sekarang ya. Tapi untuk harga 6 jutaan pun gue bisa bilang mikrofonnya agak kurang. Ya, ini dia sampel videonya di 4K 60 dan 4K 30 buat gonta-ganti lensanya. Check it out. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 60 fps di Vivo Find X100 di harga 6 jutaan tahun 2026 masih bagus ya. Ini kita bisa ganti lensa ke, kayaknya nggak bisa. Oke, sayang sekali, jadi nggak bisa ya. Kita nggak bisa gonta-ganti lensa di X100 ke ultrawide atau telefoto. Kalian bisa ke main kamera dan maksimum zoom. Sorry ya, banyak mobil dan kawan-kawan, tapi ya maksimum zoom kita ada di 5 kali aja dan nggak bisa gonta-ganti. Kalau mau gonta-ganti kalian harus ganti ke 4K 30. Jadi 4K 30 kita bisa gonta-ganti, bisa kita lihat ke ultrawide, ke telefoto juga bisa kita lihat. Dan yang pastinya zoomnya bisa lebih dekat ke 10 kali. Tapi ya 4K 30 seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri juga gimana kualitasnya. Menurut gue cukup oke sih ya untuk Vivo X100 di 6 jutaan. Tapi ya masih lebih bagus di X200 atau X300 yang pastinya. Next, moving on ke gaming performance. Dia pakai MediaTek Dimensity 9300 yang mirip kayak Gen 3. Dan ini chipset yang cukup panas. Ditambah lagi dengan X100 ini tuh coolingnya agak kurang oke. Kira-kira gimana performance-nya? Gue udah bahas kemarin, kalian bisa lihat lebih detail. Tapi di video ini kita bakal tes main Ark Knights Enfield di settingan medium to high setting. Mix lah ya, kalian bisa lihat sendiri di bin OLED. Dan performance-nya gue bisa bilang actually pretty good.
Again, Agnes and Field memang game yang sangat optimized, tapi di HP ini pun masih nyaman. 60 FPS most of the time, baru kerasa throttling di sekitar 10 menitan. Itu pun throttling kadang-kadang, dan kalau bisa di open world masih sekitar 50 FPS-an. Kalau boss battle, yang actual boss battle gitu ya, yang banyak efeknya, itu bisa turun sampai 30 kalau banyak efek, tapi at least dia nggak ada stutter, masih responsif dan masih enak dimainin. Cuma yang agak mengkhawatirkan tuh, dia cepet panas ya, dan panas itu agak menyeramkan. Bisa sampai 49 Celcius loh di layarnya kalau misal gue main Wuthering Wave. Jadi untuk main aman aja mungkin jangan terlalu lama atau pakai cooler ya, itu yang gue rekomen. Cuma yang disayangkan untuk main Project Sekai ini salah satu HP terburuk yang pernah gue pakai buat main Project Sekai. Mungkin bisa kelihatan itu bukan skill issue ya. Difficulty 25 gak sesusah itu, gue bisa bilang. Tapi gue main Queen di Project Sekai di HP ini sususah banget karena delay-nya tuh kerasa banget. Pas gue swipe tuh kayak kerasa banget delay-nya gitu, kayak dogshit banget, kayak main pakai Bluetooth controller gitu yang zaman dulu gitu loh guys. Kayak kurang enak, delay-nya buruk, dan gak tau kenapa gue ganti setting juga, gue coba high refresh rate itu nggak ngaruh pakai gaming mode. Kalau dia ada response time-nya juga gue ganti, tetap aja nggak ngaruh. I don't know why, tapi ya sayangnya buat main rhythm game HP ini sih gue nggak rekomend sama sekali. Itu sih. Tapi kalau misalkan ada solusi mungkin bisa komen di bawah ya. Mungkin gue aja agak idiot. Again, langsung aja kita moving on ke UI experience. Nah, pas pertama rilis Vantage 14, sekarang sudah di Origin OS 6. Bagaimana Origin OS 6? Apakah gue benci atau enggak? Overall, gue masih lebih prefer Color OS dan One UI, tapi ini kerasa lebih smooth. Bisa kita lihat untuk day-to-day performance jauh lebih smooth, multitasking kerasa lebih smooth, dan juga kerasa lebih reliable aja gitu, nggak snapping sana-sini kayak HyperOS. Lebih enak, lebih bagus, lebih oke, no problem at all. Gue sih nggak benci sama Origin OS, coba gue dengar-dengar Origin OS global tetap nggak sebagus Cina, masih banyak fitur yang missing. Ya semoga selanjutnya Origin OS 7 lebih baik. Tapi overall, apakah nge-lag di HP ini di X100 setelah update 3 kali ya? Atau 2 kali maksud gue. Gak sama sekali, malah pakai Origin OS ini malah makin smooth. Gue sih rekomen kalian install. Tapi untuk software support sendiri pastinya tinggal 2 tahunan lagi mungkin ya, I don't know. Mungkin para Vivo fans tahu, tapi ya kayak sekitar segituan lagi. Oke, kita moving on aja langsung ke DRM info. Kita cepat aja seperti biasa. HDR10 Plus, Wildcard Gamer True, dan sudah Wi-Fi L1. Again, langsung aja kita bahas bagaimana untuk battery life-nya. Baterainya itu goceng 5000 mAh, cukup banyak ya, cukup gede untuk zamannya. Sekarang udah pakai silicon carbon, tapi ya ini 5000 mAh sih menurut gue masih oke. Untuk pemakaian seharian atau 1,5 hari masih oke, tapi memang dibanding sama HP zaman sekarang yang baterainya gede-gede, memang kerasa lebih nggak awet. Cuma at least dia untuk charging speed-nya kenceng ya di 120 watt, jadi kalau misalnya habis pun nge-top up-nya nggak bakal ada masalah. Kalau gue sendiri sih pakai pemakaian medium, dikit-dikit foto, dikit-dikit daily commission Arknights and Field, itu bisa bertahan 1 hari sih tanpa ada masalah, seperti itu. So, sebelum kita masuk ke kelemahannya atau ke konklusinya, mari kita bahas kelemahan yang gue rasa pakai HP ini. Kelemahan besar tadi seperti kita udah bilang, dari rhythm game-nya yang absolute dog shit, terus juga kualitas Type-C wired headphone-nya yang benar-benar kurang banget, harus pakai DEC-M, itu wajib banget. Tapi cuma segitu aja sih. Itu aja kayaknya. Game performance cepet panas tapi bisa dinanggulangi pakai cooler, dan ini bukan gaming phone juga, jadi gue nggak bakal masukin ke kelemahan. So, gimana untuk konklusinya? Apakah gue rekomen kalian beli Vivo X100 ini di tahun 2026? Jawabannya, kalau misal kalian pengen nyari HP all-rounder yang punya kamera masih bisa bersaing dengan HP belasan atau even puluhan juta zaman sekarang, terutama dari main dan telefotonya, X100 menurut gue sih sangat-sangat worth it untuk dibeli. Mungkin untuk para hardcore gamer kalian bisa pindah aja ke Poco F8 ya, tapi ini untuk all-rounder susah ngebit. Dibanding sama HP-HP kemarin yang gue review harganya mirip kayak Xiaomi 14 atau Xiaomi 14T Pro, gue sih lebih prefer si X100 ini, to be fair. Kerasa lebih bagus terutama fotonya. Ini HP yang bikin kalian ingin foto terus karena memang sebagus itu kualitasnya. So, seperti itu untuk konklusinya. Bagaimana menurut kalian setelah lihat video ini? Ayo kita diskusi di komen bawah. Cuma segitu aja untuk sekarang. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subs. Dan juga komen kalau misalkan ada saran atau ada keluhan. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Thank you and goodbye.